Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika dari kelas Pendidikan Biologi 1 2017 akan melakukan micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Adapun materi yang akan saya ajarkan adalah pembelahan sel pada kelas 12 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai belajar ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum mulai pelajaran hari ini berdoa mulai. Selesai, Bu. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Katimatul Husna. Hadir, Bu. Marta Magdalena. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa tubuh makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang? Karena ada sel, Bu. Kenapa emangnya selnya? Karena sel itu membelah, Bu. Iya, benar sekali. Wah, pintar anak Ibu, sepertinya sudah baca ya. Iya, Bu. benar. Jadi, kenapa tubuh makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang itu karena adanya pembelahan sel. Nah, jadi ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Saya, Bu. Ya. Pembelahan sel, Bu. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, mampu mendeskripsikan tentang pembelahan mitosis, yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dan tiap pembelahan mitosis, dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai pembelahan mitosis. Nah, pembelahan sel, ada yang tahu pembelahan sel itu apa? Tidak tahu? Tidak tahu, Bu. Pembelahan sel adalah suatu proses di mana satu sel itu membelah menjadi dua atau lebih sel yang baru. Nah, dalam pembelahan sel itu ada tiga tipe. Yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis. Pada materi ini kita akan belajar tentang mitosis saja ya. Nah, ada yang tahu mitosis itu apa? Saya, Bu. Ya, Kak Timul apa? Pembelahan mitosis itu pembelahan yang menghasilkan sifat yang sama dengan induknya, Bu. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Kak Timul. Jadi, mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua anakan yang identik dengan induknya. Jadi, mitosis sendiri ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Nah, tujuan dari mitosis ini yang pertama itu regenerasi sel, yang kedua itu perbanyakan sel, dan yang ketiga itu pertumbuhan tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap dari pembelahan mitosis. Ada yang tahu tahapan dari pembelahan mitosis? Saya, Bu. Apa, Kak Timur? Anafase, metafase, Iya. telepase. Iya. Sudah, Bu, lupa. Iya, benar sekali. Jadi dalam pembelahan mitosis itu ada 4 tahapan, tapi Kak Timur tadi menyebutkannya terbalik ya. Yang pertama itu ada propase. Tahap propase. Nah, tahap propase ini ada dua, yaitu propase 1 dan propase 2. Pada propase 1 itu sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol. Nah, kemudian membran inti pada tahap propase 1 itu mulai menghilang dan kromatin masih tampak seperti benang-benang halus. Kemudian pada propase 2, sentriol ini akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai menghilang dan kromatin menebal menjadi kromosom. Kemudian tahap yang kedua itu metafase. Sebelum masuk ke tahap metafase ada namanya tahap prometafase. Pada tahap prometafase ini, sentriol sudah berada di kutub yang berlawanan. Benang-benang spindle itu akan mengikat sentromer yang ada pada kromosom, dan kromosom sudah mulai berjajar pada kutub pembelahan. Kemudian pada tahap metafase itu benang-benang gelendong atau spinal sudah mengikat sentromer, dan kromosom sudah berada di kutub pembelahan. Kemudian yang ketiga itu ada tahap anafase. Ada yang tahu tahap anafase itu seperti apa?
tahap anafase itu benang-benangnya sudah ada di bidang ekuator, benar tidak Bu? Iya benar, Ibu tambahkan ya. Jadi pada tahap anafase itu sentromer membelah sehingga kromatid itu pasangan kromatid masing-masing kromatid itu menuju kutub yang berlawanan. Nah selanjutnya tahap yang terakhir adalah tahap Telofase Bu. ya benar, pada tahap telofase itu kromatin itu akan berubah kembali menjadi kromatid itu akan berubah menjadi kromatin kembali, kemudian membran inti akan terbentuk dan sentriol dan benang gelendong atau spinal itu akan menghilang. Nah, pada fase telofase ini juga terjadi namanya proses sitokinase, di mana pada proses sitokinase ini sitoplasma akan membelah sehingga akan menghasilkan dua anakan yang identik dengan induknya. Dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Apakah sudah paham? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah paham di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok Ibu ingin kalian mengidentifikasi dari ciri-ciri setiap tahapan dalam proses pembelahan mitosis. Nah, setelah kalian mengidentifikasi, kalian buat rangkuman pada buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas hasil diskusi kalian dengan menggunakan media yang telah Ibu sediakan. Gambar media yang telah Ibu sediakan. Oke, paham? Paham Bu. Ibu kasih waktu ya, silakan mengerjakan. Caranya untuk membantu kalian dalam mengidentifikasi setiap ciri. Sudah selesai? Belum Bu, bentar lagi Bu. Ya. Ada kesulitan? Tidak Bu. Sudah Bu? Ya, kalau sudah untuk kelompok yang selesai, Ibu minta kalian untuk presentasi dan menempelkan gambar yang sudah Ibu sediakan di masing-masing tempatnya ya. Kepada kelompok 1, silakan maju. Ya, pada kelompok 1 silakan maju menempelkan. Ibu bantu ya. Ya Bu, susahkan Bu dan nempelnya Bu. Ya, tolong kepada Kak Timul jelaskan apa yang sudah kalian dapatkan dari kelompok kalian mengenai masing-masing ciri dari setiap tahapan mitosis. Nah, tahapan mitosis ini ada profase. Profase ini ada profase 1 sama profase 2. Profase 1 itu sentrosom membelah menjadi 2. Profase 2 itu kromatin menebal. Terus kalau ada prometafase itu kromosom mulai bergerak di bidang pembelahan. Terus itu ada metafase, kromosom sudah berjajar di bidang ekuator. Terus itu ada anafase, sentrosom membelah sehingga kromatid menuju ke arah berlawanan. Dan selanjutnya itu terakhir telofase, terbentuknya anak inti. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok Kak Timul. Ya, bagus sekali presentasinya. Jadi benar, pada tahap mitosis itu ada 4 tahap utama. Yang pertama itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dari masing-masing tahapan itu memiliki ciri yang khas seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok teman kalian tadi. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Kepada Kak Timul, Bu mohon bantuannya untuk menyimpulkan materi Jadi kita. di sini pembelahan sel itu terjadi pada pembelahan mitosis itu kan ada pembelahan sel yang menghasilkan 2 anakan yang sama dengan induknya. Nah, tahapannya itu ada 4, profase, metafase, anafase, sama telofase. Nah, ciri-cirinya itu berbeda-beda tentunya. Ya, terima kasih kepada Kak Timul. Beri tepuk tangannya.
Nah, di sini Ibu menambahkan ya dari kesimpulan Khatimah Husna. Jadi, pembelahan sel itu adalah suatu proses di mana sel membelah menjadi dua atau lebih sehingga membentuk sel baru. Dalam pembelahan sel itu ada tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pada mitosis itu terdapat 4 tahapan utama dalam proses pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana pada proses profase itu yang intinya itu kromatin akan menebal menjadi kromosom, sedangkan pada tahap metafase itu kromosom akan berjajar di bidang pembelahan. Kemudian pada tahap anafase itu sentromer akan membelah sehingga kromatid akan menuju kutub yang berlawanan, dan pada fase telofase itu terjadi pembelahan sel yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma sehingga akan menghasilkan dua anakan sel yang identik seperti induknya. Adapun tujuan dari pembelahan mitosis seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama itu untuk perbanyakkan sel, regenerasi sel, dan pertumbuhan tubuh. Itu saja materi dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, untuk minggu depan Ibu ingin kalian membaca materi mengenai meiosis. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.